Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya lanjutkan materi berikutnya dari farmasi rumah sakit. Setelah sebelumnya kita membicarakan tentang perencanaan, berikut dengan analisisnya. Saya share screen. Materi berikutnya adalah tentang pengadaan perbekalan farmasi. Ya, jadi ini adalah tahap selanjutnya setelah perencanaan. Setelah kita menentukan jenisnya, jumlahnya, menyesuaikan dengan anggarannya, kemudian juga sudah dianalisis ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengadaan gitu ya. Nah, pengadaan ini adalah suatu kegiatan atau suatu usaha untuk merealisasikan perencanaan ya. Jadi mudahnya seperti itu. Jadi suatu kegiatan untuk merealisasikan perencanaan ya. Nah, pengadaan itu bisa meliputi pembelian ya. Jadi sebagian besar pengadaan itu adalah lewat pembelian gitu ya. Jadi kebutuhannya amoksisilin, kebutuhannya atropin, kebutuhannya apalagi itu mayoritas pengadaan itu dilakukan dengan pembelian ke PBF. Kemudian di samping dengan pembelian, pengadaan bisa juga dilakukan dengan pembuatan atau produksi. Ya, jadi kita memproduksi sendiri perbekalan farmasi. Kemudian bisa juga dengan peminjaman, bisa juga dengan hibah ya, adanya dropping atau obat ya, obat hibah. Kemudian bisa juga dengan penyewaan, bisa dengan perbaikan atau dengan penukaran. Nah, saya lanjutkan. Kalau kita melakukan pengadaan dari melakukan pengadaan dengan metode pembelian, maka kita harus punya gitu ya, punya kriteria atau persyaratan PBF ya. Yaitu PBF itu harus memiliki izin dan juga pabrik ya, itu juga memiliki sertifikat CPUB. Kemudian memiliki reputasi yang baik ya. Kemudian pemilik dan penanggung jawab PBF, penanggung jawab produksi dan QC tidak dalam proses pengadilan. Ya, jadi ini adalah kriteria PBF di mana kita bisa melakukan pengadaan dengan cara pembelian. Nah, metode pengadaan dari PBF itu ada beberapa cara. Ada dengan open tender atau tender terbuka, ada yang restricted tender atau tender tertutup, ada negotiated procurement atau sistem kontrak, kemudian ada direct procurement itu dengan pemesanan atau pengadaan langsung. Nah, open tender atau tender terbuka ini adalah suatu metode pembelian di mana ya pembeliannya dilakukan dengan tender atau lelang. Karena dia bersifat terbuka, maka ini terbuka untuk semua supplier yang tertarik gitu ya. Nah, biasanya diumumkan lewat media. Jadi kalau suatu rumah sakit itu akan melakukan pengadaan dengan metode tender terbuka, maka setelah dia melakukan perencanaan sudah fix, maka kemudian dia akan mengumumkan ke media massa ya, bisa lewat webnya, bisa lewat media massa seperti koran gitu ya, bahwa rumah sakit tersebut akan melakukan open tender untuk pengadaan obat-obatan sebagai berikut ya. Mereka umumkan ya. Jadi karena dia bersifat tender terbuka, maka bisa diikuti oleh semua supplier yang tertarik gitu ya. Nah, biasanya tender terbuka ini dilakukan 2 sampai 3 kali setahun ya. 2 sampai 3 kali setahun, tidak sering, maka pengadaan di rumah sakit itu jarang. Waktu tunggunya cukup lama, tetapi sekali pengadaan dalam jumlah yang besar gitu ya. Maka harus perencanaannya harus betul-betul matang, tidak bisa seperti kalau kita kerja di rumah sakit itu pengadaan kan pengadaan langsung ya, begitu butuh begitu beli. Karena
itu dilakukan bisa, cuman kalau seperti apotek itu kan dalam jumlah yang terbatas ya. Tapi kalau rumah sakit dalam jumlah yang besar, pembelian dengan cara seperti di apotek itu bisa merugikan gitu ya. Karena harganya tentu berbeda. Nah ini efek pada harga ini sangat menguntungkan karena harga bisa ditekan. Kenapa bisa ditekan? Karena diikuti oleh banyak supplier ya, sehingga mereka pun bersaing tentang harga. Nah kita bisa memilih harga yang paling murah. Tapi waktu pesannya lama, jumlah yang dipesan itu bisa sangat banyak ya, dalam jumlah besar. Kemudian pemilihan supplier ini menjadi sangat selektif ya, karena banyak pesaingnya sehingga kita bisa memilih. Kemudian dapat dipilih supplier yang reputasinya baik dengan kualitas pelayanan yang terbaik. Itu tender terbuka, kemudian ada tender tertutup. Karena ini sifatnya tertutup, maka tender ini hanya diketahui atau hanya diikuti oleh kalangan-kalangan yang terbatas, ya, yang telah ditentukan atau telah memenuhi syarat yang ditentukan, ya. Jadi memang hanya kalangan tertentu yang diberitahu untuk mengikuti karena PBF tersebut dipandang memenuhi syarat, ya. Biasanya suppliernya itu kurang dari 10. Efek pada harga masih menguntungkan ya, kita masih bisa menekan harga, waktu pesannya sedang, jumlah yang dipesan itu tidak banyak ya. Tidak seperti open tender. Jumlah supplier yang reputabel juga terbatas. Kemudian ada sistem kontrak, ini pembeli dan supplier membuat persetujuan untuk mendapatkan harga dan pelayanan khusus. Efek pada harga termurah, waktu pesan pendek, jumlah pesanan dia bisa banyak. Kemudian ada direct procurement atau pengadaan langsung gitu ya, atau pembelian langsung. Ini adalah cara yang paling mudah dan sederhana ya, seperti di apotek ya, mudah dan sederhana karena begitu kita butuh ya kita beli gitu ya. Pembelian langsung dari supplier dengan harga yang telah ditentukan oleh supplier. Nah, tapi walaupun ini adalah cara yang paling sederhana, tetapi ini adalah cara yang paling dihindari kalau di rumah sakit. Kenapa? Karena dari segi harga ini tentu tidak menguntungkan. Kenapa? Karena harganya sudah ditentukan oleh supplier dan juga menjadikan harga itu cenderung mahal. Waktu pesannya bisa pendek ya, kita pengadaan misalnya amoxicillin sirup 10 botol itu bisa langsung, tetapi itu harganya tentu akan berbeda dengan kalau kita dengan open tender. Waktu pesannya sangat pendek, order pagi kirim siang ya, tidak usah menunggu sampai berbulan-bulan, tetapi jumlah pesan sangat sedikit. Pemilihan direct procurement ini biasanya kalau terpaksa gitu ya, barangnya jarang dipakai, kalau disediakan dia belum tentu dipakai, kemudian harganya mahal. Nah ini biasanya dilakukan direct procurement ya. Pemilihan supplier seringkali tidak dilakukan ya. Kenapa tidak dilakukan? Karena mungkin barangnya yang punya suppliernya cuma itu gitu loh, sehingga kita terpaksa manut gitu ya, manut harganya. Kemudian untuk obat-obatan dalam jumlah kecil dan jarang digunakan. Nah, ini tadi saya sampaikan ya. Walaupun ini adalah cara yang mudah, tetapi ini cara yang paling tidak disukai karena kecenderungan ini merugikan gitu ya, keuntungannya sedikit. Obat yang sumbernya hanya dari satu distributor ya. Jadi hanya PBF itu yang punya ya. Kemudian gimana lagi kalau hanya PBF itu yang punya ya, terpaksa ordernya kan ke situ juga ya. Kemudian untuk pemesanan situ dan tidak memungkinkan negosiasi ya. Jadi untuk pembelian yang harus cepat, maka itu bisa dilakukan dengan direct procurement ya. Biasanya kalau di rumah sakit itu metode yang paling banyak digunakan itu adalah open tender dan juga kalau terpaksa banget kemudian baru pakai direct procurement ya.
Nah, kalau ini adalah tahapan dalam pelaksanaan tender ya, terutama ini tender terbuka ya. Jadi menetapkan kebutuhan tadi, membuat perencanaan tadi, kemudian menyusun dokumen tender. Nah, dokumen tender itu macam-macam isinya. Ada yang berisi petunjuk peserta kepesertaan, asuransi, surat perjanjian, dan lain-lain. Kemudian pemberitahuan lelang atau pemberitahuan tender ya. Ini bisa melalui media massa atau melalui undangan. Pemasukan dan pembukuan dokumen penawaran, evaluasi penawaran. Ini kalau sudah diberi tahu ya, kemudian supplier itu kemudian mereka bersaing gitu ya. Mereka memberikan banyak penawaran ya. Penawarannya jadi beberapa gitu ya. Kemudian kita tinggal mengevaluasi ya, penawaran mana yang kita pandang paling menguntungkan tuh ya. Dari supplier yang mana yang paling menguntungkan bagi kita. Kemudian setelah itu pengusulan dan penentuan pemenang. Nah ini ya, pengusulan dan penentuan pemenang. Kemudian masa sanggah. Masa sanggah itu adalah masa di mana supplier itu bisa protes ya, atau bisa bisa protes gitu ya, supaya bisa menang gitu ya, namanya masa sanggah. Kemudian setelah masa sanggah selama kurang lebih 2 minggu biasanya kemudian dilakukan penunjukan pemenang, kemudian pengaturan kontrak dan pelaksanaan kontrak. Ada juga pengadaan menurut Perpres nomor 54 tahun 2010. Nah, pengadaan ini menurut Perpres nomor 54 tahun 2010 itu ada pelelangan umum. Pelelangan umum itu mirip seperti open tender ya, sama dengan open tender. Kemudian ada pelelangan sederhana. Ini adalah metode pemilihan produk atau jasa dengan nilai paling tinggi adalah 200 juta. Kemudian penunjukan langsung, ini metode pembelian ya, sama dengan tadi ya, direct procurement ya, penunjukan langsung. Metode pemilihan barang dengan cara menunjuk langsung gitu ya, penyedia barang, dilakukan pada kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini ya kondisi-kondisi terpaksa gitu ya. Kemudian ada juga pengadaan langsung ya, dengan adalah pengadaan barang atau jasa tanpa melalui pelelangan atau seleksi lain. Ini untuk nilai maksimum 200 juta untuk kebutuhan operasional, kemudian teknologi sederhana dan berisiko kecil. Ini ya, apa bedanya antara penunjukan langsung dan pengadaan langsung? Kalau pengadaan langsung itu dibatasi oleh harga, ya, jadi dia nilainya maksimum sekian untuk barang yang ini ya, untuk operasional, teknologi sederhana dan risiko kecil. Kalau penunjukan langsung itu dibatasi oleh keadaan ya. Ya, jadi menunjuk langsung, kenapa? Ya itu yang punya gitu ya. PBF tersebut yang membawa. Kemudian di samping pembelian ada juga pengadaan itu dengan proses produksi ya, membuat, mengubah bentuk dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril atau non steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit ya. Ini contohnya adalah seperti misalnya membuat salisil bedak gitu ya. Nah, daripada beli harganya mahal, lebih baik kita buat sendiri. Nah, kemudian membuat sendiri salisil bedak, dilabeli rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit. Nah, kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan salisil bedak di rumah sakit tersebut ya. Kemudian bisa juga memproduksi alkohol misalnya ya, memproduksi hand sanitizer sendiri, itu namanya proses pengadaan dengan produksi. Nah, apa saja barang yang biasanya dilakukan pengadaan atau produksi sendiri daripada pembelian? Nah, ini contohnya adalah sediaan farmasi dengan formula khusus ya. Jadi sediaan farmasi dengan formula khusus itu artinya misalnya resep dokter gitu ya, resep dokter yang
tidak ada produk yang sama dengan resep yang ditulis oleh dokter tersebut, maka kita bisa kemudian memproduksi. Sediaan farmasi dengan mutu sesuai standar dengan harga lebih murah. Nah tadi ya, kita buat sendiri ya, bikin hand sanitizer sendiri, bikin larutan antiseptik sendiri, ya, sehingga itu akan lebih murah daripada kalau kita kemudian pembelian gitu ya. Kemudian sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil. Nah tadi saya sampaikan ya, kemasan yang lebih kecil itu maksudnya adalah repackaging ya, dari kemasan besar dijadikan kemasan yang kecil ya. Misal alkohol kemudian kita buat kemasan kecil-kecil, kemudian dietiketi, itu termasuk pengadaan juga dengan cara produksi. Kemudian sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasar ya. Tidak ada produknya di luar itu ya, sehingga terpaksa membuat sendiri. Sediaan farmasi untuk penelitian. Nah, ini juga ya, sediaan farmasi untuk penelitian ya yang membuat adalah penelitinya ya. Sediaan nutrisi parenteral, kemudian rekonstruksi obat kanker ya. Jadi sebelum kemo itu kan biasanya direkonstruksi dulu obatnya itu ya. Nah, itu pun masuk dalam kriteria produksi. Ya, kemudian sediaan farmasi lain yang harus dibuat baru. Nah, selanjutnya sumbangan, dropping atau hibah, ya ini adalah melanjutkan tadi ya, pengadaan itu bisa dilakukan dengan pembelian, bisa dilakukan dengan produksi ya, dengan produksi. Bisa juga obat itu adalah dari sumbangan atau dropping atau hibah ya. Misal untuk obat-obatan HIV/AIDS dan TB paru, ini pemerintah dia memberikan dropping atau hibah gitu ya, untuk pengobatan AIDS dan TBC. Nah seperti itu untuk pengadaan. Jangan lupa ya, seperti Perpres nomor 54 tahun 2010 ini juga dihafalkan apa saja metode pengadaan. Baik, saya tutup untuk kuliah pada kesempatan kali ini. Kita akan beralih ke video yang lain.